Ketika Qin Nan menabrak Fang Shui di pegunungan Longhu, dia sudah mengetahui bahwa Fang Rulong memiliki roh bela diri peringkat 6 Huang, dan telah meramalkan bahwa dia menyembunyikan berita itu sebagai senjata rahasia untuk berurusan dengan klan Qin. Oleh karena itu, Qin Nan telah memutuskan untuk tetap diam dan mengamati bagaimana peristiwa itu terjadi sebelumnya. Bahkan ketika Fang Li mengancam orang-orang dari klan Qin, Qin Nan tidak melepaskan martial spirit-nya. Dia berencana menggunakan kesempatan itu untuk melihat berapa banyak orang yang akan mengkhianati klan Qin. Hasil akhirnya menyakitkan hati, tetapi dia juga senang pada saat yang sama. Dia kecewa karena semua diaken dan tetua klan Qin telah mengkhianati mereka. Dia senang bahwa murid-murid yang tersisa bersikeras untuk tinggal, bahkan ketika hidup mereka dipertaruhkan ketika klan Qin menghadapi kehancuran. Satu-satunya hal yang tidak terduga adalah Xiao Qingsui berbicara untuk melindungi klan Qin. Meskipun Qin Nan berterima kasih atas tindakannya, dia memutuskan untuk ikut campur. Dia tidak akan pernah membiarkan klan Qin-nya diganggu oleh klan Fang di depannya. Dia akan membuat klan Fang membayar apa yang telah mereka lakukan pada klan Qin. Akibatnya, Qin Nan melangkah keluar dan melepaskan martial spirit-nya. Pada saat ini, 6 sinar keemasan terlihat di belakang Qin Nan, bersama dengan penampilan roh pertempuran divine yang seperti hantu, yang mengejutkan kerumunan dengan auranya yang luar biasa. Pada saat itu, kerumunan terdiam, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi terkejut di wajah semua orang. 6 sinar emas. Roh bela diri Qin Nan memiliki 6 sinar emas. Apakah ini menyiratkan bahwa roh bela diri Qin Nan berada di peringkat 6 kelas Huang? Bagaimana ini mungkin? Bukankah Qin Nan adalah martial spirit peringkat pertama Huang? Mengapa tampaknya menjadi roh bela diri peringkat Huang kelas 6? Tempat itu begitu sunyi, seolah-olah ruang hampa besar telah muncul. Tidak ada yang berbicara. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Khusus untuk Qin Tiba dan kelompoknya, yang pikirannya kosong karena shock. Mereka telah menyaksikan martial spirit Qin Nan menjadi peringkat Huang kelas 1 sebelumnya, tapi bagaimana dia menunjukkan martial spirit peringkat 6 Huang? Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Fang Rulong adalah orang pertama yang memecah kesunyian setelah keterkejutan. Yang menjadi gila, kenapa kamu memiliki martial spirit peringkat 6 Huang? Orang-orang dari klan Qin menyaksikan roh bela diri Anda selama upacara kebangkitan. Itu hanya sampah peringkat Huang kelas 1. Kamu hanya sampah. Tutup. Sebuah suara hormat berkata, menyebar ke seluruh area. Yang berbicara adalah Xiao Qingsui. Senyum muncul seperti mekarnya bunga di wajahnya, menggantikan ekspresi terkejutnya dari sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Qingsui akhirnya mengerti mengapa Qin Nan cukup berani untuk tanpa ampun membunuh bakat klan Fang bahkan ketika mereka mendapat dukungan dari Bai Heng. Dia juga mengerti mengapa Qin Nan meminta pengadilan yang adil, dan mengapa dia begitu tenang selama ini. Itu semua karena Qin Nan memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 6, dan dia telah mencapai tahap sukses lebih besar dari 1 dengan senjata ditambah basis kultivasi dari alam tempering tubuh lapisan kelima. Ini semua adalah sumber kepercayaan dirinya. Xiao Qingsui tidak peduli jika roh bela diri yang awalnya dibangunkan Qin Nan adalah roh bela diri peringkat Huang kelas 1. Dia hanya tahu bahwa saat ini, bakat Qin Nan lebih menarik daripada Fang Rulong. Orang ini, dia cukup pandai menyembunyikannya. Xiao Qingsui mengeluh dalam pikirannya, tetapi dia tidak diragukan lagi sangat bahagia, saat dia memecah kesunyian dengan mengatakan, Penatua Bai Heng, saya sekarang berpikir bahwa Qin Nan lebih memenuhi syarat untuk dipilih sebagai murid dari sekte roh mistik. Bagaimana menurutmu? Setelah mendengar ini, Bai Heng langsung mengumpulkan pikirannya dari keterkejutannya, dan melihat situasi di depannya, wajahnya memiliki ekspresi mengerikan seolah-olah dia baru saja makan sesuatu yang kotor. Kenapa Qin Nan memiliki martial spirit peringkat 6 Huang? Apa yang terjadi di sini? Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang akhirnya terbangun dari keterkejutannya.
Meskipun pikiran mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan dan keraguan, mereka dengan jelas memahami bahwa Qin Nan telah melampaui Fang Rulong dan menjadi murid dari Sekte Roh Mistik. Fang Li dan orang-orang dari klan Fang membuat wajah mereka pucat. Qin tiba, bersama dengan Qin Changkong dan faksi mereka, tampak putih pucat juga. Mereka tidak pernah mengharapkan seorang jenius muncul di klan Qin yang baru saja mereka khianati. Selanjutnya, jenius ini adalah Qin Nan, yang terus diejek oleh mereka. Sebaliknya, Qin Tian dan Tai San masih setengah sadar dari keterkejutannya. Rasanya seperti mimpi untuk menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Bagaimana mantan sampah tiba-tiba menjadi jenius? Aku menolak untuk percaya. Fang Rulong tiba-tiba berteriak. Aura ganas memancar dari tubuhnya saat dia meraung. Mengapa Qin Nan dipilih sebagai murid dari Sekte Roh Mistik? Dia hanya sampah. Dia mungkin curang sekarang untuk membuat martial spiritnya memiliki nilai yang begitu tinggi. Dia benar-benar tidak memiliki martial spirit peringkat 6 Huang. Xiao Qingsui sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya menatap Fang Rulong, dipenuhi rasa es. Meskipun begitu, Qin Nan, yang telah membawa serangkaian kejutan ini, mulai berbicara. Fang Rulong, kamu tidak yakinkan. Saat Fang Rulong mengalihkan pandangannya ke Qin Nan, dia merasa seperti baru saja melihat musuh terbesarnya. Matanya merah, saat dia meraung dengan kekuatan tubuhnya, ya, saya tidak yakin. Kamu hanya sampah. Anda tidak akan pernah menjadi jenius. Anda adalah sampah dan Anda tahu itu. Kamu sampah, selamanya sampah. Pada saat itu, rasanya Fang Rulong benar-benar gila. Itu karena Qin Nan pada awalnya adalah seekor semut. Bagaimana bisa, tiba-tiba, dia menjadi begitu kuat, bahkan lebih kuat darinya, Fang Rulong. Jadi, Fang Rulong menjadi gila. Baiklah, aku akan membiarkanmu mempercayainya. Qin Nan tersenyum masam dan aura di tubuhnya tumbuh dengan cepat sekali lagi. Di antara sinar emas awal dari roh pertempuran Divine, muncul sinar emas lain, yang sekarang berjumlah 7. Rasa kekuatan yang tak terlihat terasa dari tubuh Qin Nan. Semua orang tercengang lagi, termasuk Xiao Qingsui, yang wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. 7 sinar emas, Huang kelas 7 peringkat Martial Spirit. Martial Spirit Qin Nan bukan peringkat Huang kelas 6, tetapi Martial Spirit kelas 7 Huang. Fang Rulong yang sudah gila, benar-benar terpana dengan sepasang mata yang tidak fokus, seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana sampah peringkat Huang kelas 1 sekarang berubah menjadi roh bela diri peringkat Huang kelas 7? Kenapa kamu tidak berbicara? Saya akan bertanya lagi, apakah Anda yakin? Petik 2. Qin Nan mengeluarkan raungan keras, dan 7 sinar emas sebelumnya bersinar terang pada saat ini. Sinar emas ke-8 naik perlahan dan memancarkan cahaya. Tekanan dari roh pertempuran Divine meningkat secara eksponensial. Roh pertempuran Divine benar-benar dilepaskan. Sekarang katakan padaku, apakah kamu yakin? Qin Nan berkata dengan nada santai. Fang Rulong benar-benar terkejut, otaknya menjadi kosong, tidak dapat menjawab pertanyaan Qin Nan. Bukan hanya dia, semua orang di tempat kejadian menemukan pikiran mereka kosong, jiwa mereka mengalami guncangan yang tak ada habisnya. Ini memang 8 sinar emas, roh bela diri yang dimiliki Qin Nan memiliki 8 sinar emas. Apakah ini berarti roh bela diri Qin Nan telah mencapai peringkat Huang kelas 8? Sua. Xiao Qingsui bangkit dari tempat duduknya dengan cepat, matanya yang indah terbuka lebar, dan berkata dengan nada kaget, peringkat Huang kelas 8. Dalam pandangan Xiao Qingsui, martial spirit kelas 6 Huang hanya bisa dikagumi. Namun, roh bela diri peringkat Huang kelas 8 sudah cukup untuk menarik perhatiannya. Huang kelas 8 peringkat martial spirit, seberapa signifikan itu? Bahkan di Sekte Roh Mistik, seseorang dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 8 akan dianggap sebagai salah satu talenta terbaik. Misalnya, milik Xiao Qingsui adalah martial spirit kelas 8 Huang.
Qin Nan, kamu, Xiao Qingsui memang salah satu talenta terbaik dari sekte roh mistik, karena dia dapat dengan cepat menenangkan dirinya, tetapi sedikit dendam bisa terlihat di matanya saat dia berkata, kamu cukup pandai menyembunyikannya. Qin Nan tersenyum dan berkata sambil mengepalkan tangannya, Penatua Xiao, saya tidak sengaja menyembunyikannya, saya harap Anda mengerti. Selain itu, Penatua Xiao, dengan nilai martial spirit saya saat ini, apakah saya memenuhi syarat sebagai murid dari sekte roh mistik? Setelah mendengar ini, Xiao Qingsui melepaskan dendamnya dan menghadapi kerumunan, sebelum berkata dengan suara keras, kami hanya menerima satu murid dalam upacara perekrutan murid sekte roh mistik ini. Sekarang, sebagai sesepuh luar dari sekte roh mistik, saya menyatakan Qin Nan sebagai juara uji coba, dan juga murid luar dari sekte roh mistik. Kata-kata itu disertai dengan aura menakutkan, yang menutupi area itu seperti ledakan. Itu membangunkan sebagian besar kerumunan yang telah kehilangan pikiran mereka dari aliran kejutan yang tak ada habisnya. Meskipun begitu, Qin Tian, Tai San, dan yang lainnya masih memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, belum pulih dari keterkejutannya. Di sisi lain, wajah Bai Heng pucat pasi. Wajah Fang Rulong, Fang Li, dan orang-orang dari klan Fang juga pucat. Wajah Qin Changkong, Qin Tiba, dan kru mereka bahkan lebih pucat. Kelompok Qin Tian dan Tai San masih bingung, karena mereka tidak dapat memahami mengapa Qin Nan, yang awalnya adalah sampah peringkat Huang kelas 1, telah berubah menjadi jenius teratas dengan martial spirit peringkat 8 Huang, dan sekarang menjadi murid dari sekte roh mistik. Mengenai Bai Heng, Fang Rulong, Fang Li, Qin Changkong, Qin Tiba, dan lainnya, mereka sekarang menyadari bahwa mereka telah menyinggung seseorang yang sama sekali tidak mampu mereka sakiti. Huang kelas 8 peringkat martial spirit, yang hanya ada di legenda, siapapun yang memilikinya dikenal sebagai yang asli dalam sejuta jenius. Satu-satunya yang dipilih sebagai murid luar dari sekte roh mistik di kota Linsui. Tidaklah bijaksana untuk menyinggung seseorang dengan salah satu identitas. Namun, mereka sangat menyinggung Qin Nan. Mereka mengejeknya, menggertaknya, dan bahkan mencoba membunuhnya beberapa kali. Akankah Qin Nan saat ini membiarkan mereka pergi? Senyum muncul di wajah Qin Nan, yang dengan lembut menyatukan tinjunya ke arah Xiao Qingsui, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Segera setelah itu, mata Qin Nan melihat ke arah Bai Heng di peron dan berkata, Penatua Bai Heng, aku pernah bertanya padamu sebelumnya, apakah tidak apa-apa bagi seorang murid dari sekte roh mistik untuk membunuh beberapa orang duniawi biasa? Bai Heng ragu-ragu dengan pertanyaan yang tiba-tiba itu, tetapi dia dengan cepat bereaksi dengan menganggukkan kepalanya seperti anak 4 yam yang mematuk nasi di tanah, dan berkata, ya, begitulah. Junior Xiao, apakah Anda memiliki musuh duniawi? Anda dapat memberitahu saya langsung, saya akan membantu Anda untuk menangani mereka. Meskipun basis kultivasi saya tidak setinggi itu lebih dari cukup untuk melenyapkan orang-orang duniawi ini. Petik 2. Dalam sekejap, Bai Heng telah sepenuhnya meninggalkan klan Fang, dan mengucapkan kata-kata itu dengan nada menyanjung. Itu bukan salah Bai Heng, alasan utamanya adalah karena martial spirit peringkat 8 Huang terlalu berlebihan. Yang lain mungkin tidak tahu apa-apa, tetapi Bai Heng tahu dengan jelas bahwa sejak Qin Nan telah membangunkan martial spirit kelas 8 Huang, status Qin Nan akan lebih tinggi dari miliknya begitu dia bergabung dengan sekte roh mistik. Ini disebabkan oleh fakta bahwa martial spirit yang dimiliki Bai Heng hanya peringkat 6 kelas Huang. Akibatnya, dengan identitas Qin Nan saat ini, berurusan dengan Bai Heng akan semudah pai. Antara murid peringkat Huang kelas 8 bakat langka dan murid peringkat Huang kelas 6 biasa, sektenya pasti akan memilih yang pertama dan meninggalkan yang terakhir. Terima kasih, Penatua Bai Heng. Qin Nan tersenyum lembut dan dia tidak menolak tawaran Penatua Bai Heng. Padahal di dalam hati Qin Nan, Bai Heng termasuk dalam daftar, harus dibunuh, karena Bai Heng adalah murid dari sekte roh mistik,
bersama dengan fakta bahwa kultivasinya telah mencapai puncak alam Xiantian, Qin Nan tidak dapat mengalahkannya dengan kemampuannya saat ini. Oleh karena itu, Qin Nan memutuskan untuk meluangkan waktu untuk berurusan dengan Bai Heng setelah dia tiba di Sekte Roh Mistik. Qin Nan kemudian melihat ke arah orang-orang dari klan Fang dan berkata, "Kamu klan Fang tahu dengan jelas apa yang terjadi hari ini. Sekarang, saya ingin klan Fang memberi saya resolusi yang memuaskan." Petik 2. Fang Rulong, Fang Li, dan kru mereka mendapati diri mereka menggigil saat rasa takut tumbuh tak terkendali di hati mereka. Resolusi. Apa yang bisa mereka lakukan? Faktanya adalah bahwa mereka telah membuat kesepakatan dengan Penatua Bai Heng untuk secara paksa mengancam klan Qin. Mereka bahkan mengubah sebagian besar orang dari klan Qin menjadi pengkhianat setelah Fang Rulong menunjukkan semangat bela dirinya. Jika Qin Nan tidak menunjukkan otoritasnya secara tiba-tiba, klan Fang mereka akan memusnahkan klan Qin di tempat. Resolusi apa yang mungkin untuk menyelesaikan kebencian yang begitu dalam di antara kedua klan? Pada saat itu, Fang Rulong, Fang Li, dan yang lainnya hanya bisa menatap Qin Nan dengan mata memohon. Mereka tahu di dalam hati mereka bahwa nasib klan Fang, bersama dengan hidup mereka, akan ditentukan oleh keputusan Qin Nan. "Tuan Muda Qin Nan." Tiba-tiba, sebuah suara nyaring terdengar, yang melanjutkan, "Klan Fang tidak boleh dibiarkan. Sebelumnya ketika klan Fang mengancam kita, saya mengkhianati klan Qin dan bergabung dengan mereka. Sejak itu, saya berpikir untuk menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendam klan Qin. Siapa yang mengira Anda, Tuan Muda Qin Nan, pada akhirnya akan menonjol? Tidak ada yang mengira orang yang berbicara adalah Qin Changkong. Qin Changkong menari-nari, wajahnya merah padam saat dia mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah setiap kata tidak tulus. Semua orang tercengang, bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Ketika dia melihat ini, Qin Nan tiba-tiba tertawa, tawa sedingin es, saat dia berkata, "Tutup mulutmu." Karena Qin Nan masih memiliki roh bela diri peringkat Huang kelas 8 yang dilepaskan, setiap kata darinya disertai dengan tekanan yang kuat dan angkuh. Saat ketiga kata itu diucapkan, ekspresi Qin Changkong segera berubah, dia merasa seperti gunung yang tak terlihat menekan ke tubuhnya, membuatnya tidak dapat berbicara lebih lama lagi. Qin Nan kemudian menatap Qin Changkong, Qin Tiba, dan kelompok orang mereka dengan sepasang mata sedingin es, saat dia berkata, "Sekarang, tidak ada gunanya menjelaskan apapun kepada saya. Saya sudah tahu bahwa Anda mencoba untuk menggulingkan ayah saya, yang saya sarankan untuk tidak Anda lakukan. Lebih jauh lagi, ketika murid-murid klan Qin dilumpuhkan, bukan saja kamu tidak menyelamatkan mereka, tetapi kamu malah memilih untuk menjilat Bai Heng, dan akhirnya, ketika klan Qin berada di bawah ancaman dari klan Fang, kamu memilih untuk mengkhianati klan Qin dan bergabung dengan klan Fang tanpa ragu-ragu. Kamu harus mengerti, sejak saat itu dan seterusnya, kalian semua bukan lagi bagian dari klan Qin." Ketika mereka mendengarkan kata-kata itu, wajah Qin Changkong, Qin Tiba, dan yang lainnya menjadi kusam, dipenuhi dengan penyesalan. Sebelumnya di klan Qin, Qin Changkong, yang mengira dia adalah jenius teratas, setelah membangkitkan martial spirit kelas 5 Huang, terus mengejek dan mengganggu Qin Nan. Dia bahkan berpartisipasi dalam rencana ayahnya untuk menggulingkan Qin Tian. Qin Changkong dan Qin Tiba akhirnya menyadari betapa menggelikan tindakan mereka. Mereka berani memanggil seorang jenius dengan Huang kelas 8 peringkat sampah martial spirit. Mereka berani menentang seorang jenius dengan Huang kelas 8 peringkat martial spirit pada beberapa kesempatan. Bukan hanya Qin Changkong dan Qin Tiba, para diaken dan tetua klan Qin juga penuh penyesalan. Sebelumnya di klan Qin, Qin Nan sudah menasihati mereka di aula konferensi, tetapi tidak ada dari mereka yang mendengarkan. Mereka telah memperlakukan Qin Nan sebagai sampah, sebagai pemborosan. Lebih jauh lagi, apa yang membuat Qin Changkong, Qin Tiba, dan orang-orang semakin menyesal adalah ketika mereka menghadapi ancaman dari klan Fang, mereka tidak memilih untuk tinggal di klan Qin.
Mengapa mereka tidak memilih untuk tidak menyerah meskipun itu berarti kematian? Jika mereka tidak mengkhianati klan Qin, mungkin saja Qin Nan akan menyelamatkan hidup mereka karena identitas mereka sebagai bagian dari klan Qin. Namun, menjadi menyesal sama sekali tidak membantu di dunia ini. Mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena menindas yang lemah, menjilat yang kuat, dan sangat takut mati. Qin Nan memberikan pandangan tanpa ekspresi pada klan Fang dan kelompok Qin tiba, saat dia berkata, kalian semua harus kehilangan kultivasimu dan meninggalkan kota Lin Sui. Saya akan memberi Anda waktu yang dibutuhkan untuk membakar 3 dupa. Jika Anda tidak melakukannya dalam periode tertentu, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika ada yang tidak setuju, Anda bisa datang ke sini sekarang, dan saya akan memberi Anda kematian cepat. Setiap kalimat dipenuhi dengan niat membunuh yang berat. Orang-orang dari klan Fang bersama dengan Qin Tiba, Qin Changkong, dan yang lainnya memiliki ekspresi kusam di wajah mereka saat mereka menundukkan kepala. Mereka tidak punya pilihan lain, sebenarnya, saran Qin Nan adalah hasil terbaik bagi mereka. Setidaknya, nyawa mereka akan terselamatkan. Pada saat yang sama, mulai hari ini dan seterusnya, klan Qin telah menjadi kekuatan nyata kota Lin Sui tanpa lawan yang tersisa.